Ya baik, memang banyak akhir-akhir ini orang yang menanggapi proses belajar mengajar di masa pandemi. Apakah proses itu bisa dijalankan? Ya tentu, sebetulnya belajar itu tidak memandang di masa pandemi, di masa sulit, di masa apapun. Ya belajar ya tetaplah belajar bagi orang-orang yang ingin berubah. Sebab kata orang-orang besar, sesuatu yang pasti terjadi itu adalah perubahan. Nah, jika kita ingin berubah, ya tentu harus belajar. Nah, belajar apapun itu tergantung kita punya cita-cita atau punya keinginan ingin menjadi apa, maka kita harus belajar. Namun ada sesuatu yang sangat umum yang harus kita pelajari, contohnya di masa sekolah. Nah, belajar di masa sekolah ini yang orang banyak mengeluh, apalagi di masa pandemi. Ada sebagian orang yang kesulitan belajar di masa pandemi karena tidak tatap muka, alias belajar dari rumah. Nah, kendala belajar dari rumah itu kan sebetulnya adalah sulitnya akses, ya kita katakan media untuk mereka belajar. Dalam hal ini adalah handphone. Ya pada umumnya kan di sini handphone. Betul. Handphone. Nah, handphone itu kan butuh kuota. Nah, kuota di sini harus sesuai dengan provider. Nah, siswa belum mampu sampai ke situ tuh. Orang tuanya juga, ya intinya kan belum terpikirkan. Belajar secara virtual ini belum terpikirkan karena kan kita sebagai guru di bangku kuliahan tidak diajarkan belajar secara virtual, apalagi siswa. Nah, ini uji coba apa nih? Uji coba yang sangat dadakan yang diberikan Tuhan. Begitu. Uji coba. Iya, jadi sebetulnya kita ini adalah korban. Ada korban dari pandemi sebetulnya. Korban dari pandemi. Nah, kita harus belajar di masa pandemi. Bagaimana caranya agar proses belajar mengajar itu bisa tetap dijalankan, siswa pun tetap mendapatkan ilmu walaupun sedikit. Bagaimana cara mendapatkan ilmu tersebut? Nah, ini ngomong ini agak ngalor ngidul nih sebetulnya. Tidak apa-apa, karena agak ngalor ngidul. Nah, walaupun ngalor ngidul, yang penting poinnya begini maksud saya. Poinnya adalah bagaimana kita bisa bertahan dalam belajar di masa pandemi. Cara bertahannya itu gampang. Yang penting tekad dari dalam diri kita. Nah, kita ingin berubah atau tidak? Kalau kita ingin berubah ya tetap belajar dalam masa apapun. Tidak ada kesulitan sebetulnya dalam belajar kalau misalkan kita mau. Kuota, Pak Rendik? Kuota sebetulnya ada yang mampu, ada yang tidak. Nah, bagi yang mampu belajar di masa pandemi ini sebetulnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi bagi yang mampu, kuota itu masalah sepele. Karena orang-orang udah biasa gitu ya. Udah biasa main aplikasi yang butuh kuota. Nah, bagaimana yang tidak mampu? Beli HP-nya aja nggak mampu, apalagi kuotanya. Nah, ada yang pinjam HP, bela-belain pinjam HP, namun dia juga pengen nebeng wifi misalkan. Ada di desa, temannya. Namun itu kan tidak cukup. Itu kan kadang-kadang orang, apalagi anak kecil kan merasa malu. Nah, ada datang bantuan dari pemerintah. Nih, bantuan tersebut berupa kartu. Oh, benar. Ya, kartu yang si merah itu tuh. Yo. Nah, sedangkan untuk daerah di sini kan daerah Taman Jaya dan sekitarnya itu tidak ada jaringan si merah itu. Oh, si merah tidak ada. Jadi siswa seharusnya
dikasih satu-satu. Memang bukan seharusnya, memang sudah didistribusikan. Walaupun kuota belajar itu ya. Walaupun kuota belajar sudah didistribusikan. Ya maksudnya kan kalau kuota belajar nggak bisa aplikasi lainnya kecuali aplikasi belajar gitu. Betul. Itu sudah dikasihkan ke siswa, siswa sudah menerima, namun siswa kebingungan. Saya pun merasa bingung nih. Bingung di sini adalah, waduh, ini kok percuma dikasih kartu dan kuota belajar, tapi tidak ada jaringannya. Bukankah begitu? Nah, itu kan percuma. Betul. Jadi gimana ya? Tidak ada jaringannya, tidak ada koneksi. Kita dikasih kartu, tapi di wilayah sini tidak ada koneksi. Coba mau digunakan untuk apa? Masa iya kita pakai kartu ini belajar ke daerah yang lebih jauh dari sekolah? Begitu. Memang kalau misalkan kita kecewa ya kecewa terhadap siapa ya, saya juga bingung itu ngomongnya. Ya intinya kita dikasih tapi tidak bermanfaat ya, memang agak kecewa. Saya juga kecewa sama diri sendiri gitu. Tidak mampu nih ternyata ya, kurang mampu. Iya. Jadi begitu. Begitu gimana itu ya? Jadi Ya, intinya karena ketidakmampuan saya. iya, Hadapi ya walaupun pandemi gitu. hampir sebagian siswa 85% lah bisa mengoperasikan Android. Namun kalau kita terkendala dengan jaringan internet khususnya, apalagi koneksinya tidak ada, mana mungkin bisa terkoneksi dengan internet ya. Nah, kita juga merasa percuma. Loh, ketika kita pasangkan di handphone, loh kok tidak ada koneksi? Kalau offline iya mungkin. Ini online. Begitu. Jadi intinya kalaupun mau belajar kita jangan bergantung sama internet. Kalau misalkan kita ingin berubah ya kita jangan bergantung sama Android. Jangan. Intinya kan masih ada buku paket yang bisa kita gunakan, ada guru juga. Karena guru di sekolah standby setiap hari walaupun di masa BDR, ya guru juga kemungkinan ada kendala kalau misalnya guru harus home visit ke rumah siswa masing-masing. Walaupun siswa dibagi kelompok memang ada kendalanya yaitu tadi kita sudah mengurusi, maksudnya sudah bisa hadir ke sekolah saja sudah bersyukur. Karena kalau home visit itu jauh, rumah siswa itu agak kurang terjangkau intinya. Tapi itu tekad daripada siswa ya, kalau misalkan ingin berubah ya berubah dengan cara belajar. Ya belajar itu kan adalah proses dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi kalaupun misalkan ingin tahu ya belajar, kalau misalkan nggak tahu ya bobo aja di rumah. Apalagi kan ini musim hujan ya bobo aja lah di rumah lah. Jadi ada perubahan itu ada perjuangan. Nah, kalau misalnya ingin berubah ya berjuang. Ingin pintar nih misalkan matematika, oh di situ ada guru matematika, bagaimana caranya? Nah, saya harus bisa dihubungi secara langsung, tatap muka dalam artian disamperin, Pak saya pengen belajar ini. Kalau misalkan face to face itu bisa lah, tidak menyalahi protokol kesehatan. Nah begitu ceritanya. Jadi perubahan itu diawali dari diri sendiri. Ingin berubah ya belajar itu harus ada gurunya jelas ya, makanya samperin guru, jangan lupa bawa cowok kepok. Gitu aja ya, gitu dari saya. Sudah ini Pak Randy. Sudah. Terima kasih Pak Randy.